Kalau setiap hari gue nggak lihat darah mengalir, itu ada yang kosong gitu rasanya. Mobil gue kapnya udah naik gitu. Terus ada satu bapak dan ibu yang berdarah-darah gitu di bawah mobil gue nyangkut. Wow. Gitu. Oh, ini salah gue, salah orang tua gue, salah nenek moyang, salah ini hukuman gitu. Ini hukuman dari Tuhan. Justru gue punya OCD supaya gue bisa reach out ke komunitas OCD. Wow. Karena gue nggak mungkin bisa reach out ke komunitas OCD kalau gue nggak tahu rasanya OCD. Iya. Berarti yang gue ngomong itu bullshit. Tiba-tiba ada satu titik terang di ujung jalan, terus terangnya semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Akhirnya tiba-tiba terang itu persis di depan gue. Tapi gue nggak bisa lihat wajahnya. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang di Billy's Coffee Table. Hari ini saya dengan sengaja mengundang teman baru saya, teman baik saya, yang saya juga baru mendengar kesaksiannya. Dan saya sangat diberkati, merinding banget. Dan waktu itu beberapa teman-teman saya juga banyak yang nangis karena kesaksiannya luar biasa. So you guys have to listen sendiri dan menyimak apa yang akan disampaikan oleh teman baik saya, Immanuel. Hello. God bless you. So good to see you. Thank you for having me. Dan Immanuel ini adalah sosok pribadi yang ngalamin Tuhan begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan kehidupan kamu ini ternyata membawa banyak dampak berkat. Puji Tuhan. Dan ternyata apa yang kamu saksikan itu ada yang memang Tuhan sudah jawab, ada yang bahkan kamu sedang bergumul saat ini juga. Dan itu justru yang membuat sangat-sangat inspiratif dan harusnya menjadi jawaban bagi banyak orang juga yang sedang bergumul. Nggak usah nunggu sampai semuanya selesai. Betul. Tapi ketika sedang justru dalam pergumulan, kita juga bisa menyaksikan bahwa Tuhan itu baik. Buktinya saya kuat, buktinya saya terpelihara, buktinya saya bahkan ada yang puas selagi ada badai gitu ya. Dan itulah Tuhan kita yang merupakan sumber daripada damai sejahtera, sukacita dan semuanya itulah yang kita sudah kenal. Dan bahkan kalau orang kenal dia pasti nggak mau ninggalin dia. Harusnya kan gitu ya. So Immanuel, the stage is yours. Kisah hidupmu, go ahead, silakan. Jadi kalau misalnya dilihat, gue ini kan kayak orang normal pada umumnya gitu ya. Yes. Tapi sebenarnya sampai hari ini gue masih struggling dengan namanya gangguan jiwa gitu. Jadi gue didiagnosa mengalami gangguan jiwa ada 4 gitu. Kira-kira 12 tahun yang lalu. Tepatnya itu persis pertama kali gue pergi ke psikolog. Jadi gue didiagnosa gangguan jiwanya ada 4, gangguan mental 4. Yang pertama namanya bipolar disorder. Yang kedua namanya schizophrenia. Dan yang ketiga namanya BPD atau borderline personality disorder. Dan yang keempat namanya OCD atau obsessive compulsive disorder gitu. Nah, tapi sebenarnya gejalanya, symptomsnya gue udah rasain bahwa ada yang berbeda gitu, ada yang there's something wrong gitu with me gitu. Cuman yang sebenarnya gejalanya udah kayak 15, 16, 17 tahun yang lalu. Cuman 17, 16, 15 tahun yang lalu tersebut itu kan namanya mental health itu belum banyak dibahas ya. Dan kalau orang pergi ke psikolog itu kan kayak dianggap gila gitu, tabu banget kalau orang ke psikolog. Sedangkan kalau mungkin kalau zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang, apalagi Gen Z gitu ya, dikit-dikit udah ke psikolog, dikit-dikit psikolog, dan which is itu udah totally normal gitu. Nah, waktu dulu gue cuma tahu bahwa gue berbeda, there's something wrong with me, tapi gue nggak tahu mesti berobat kemana, dan gue takut untuk pergi ke psikolog. Nah, gejala-gejalanya itu sebenarnya banyak. Salah satunya yang paling noticeable, yang paling cukup ekstrim pada waktu itu adalah waktu 17 tahun yang lalu gue mulai suka untuk menyayat-nyayat tubuh sama kaki gue. Jadi kalau setiap hari gue nggak lihat darah mengalir, sebut darah nggak apa-apa kan ya? Nggak apa-apa. Oh iya udah. Kalau gue nggak ngelihat darah mengalir gitu dari betis, paha, terus badan, itu ada yang kosong gitu rasanya. Jadi kalau gue ngerasa sakit, pokoknya I have to feel pain every day, dan semakin banyak darah mengalir itu ada kekosongan yang semakin terisi gitu. Padahal sakit loh itu. Justru itu memberikan kepuasan. Yes, gitu. Kalau enggak itu rasanya ada yang kosong gitu. Ada yang kosong. Nah, itu salah satunya ya, salah satunya.
Salah duanya waktu itu adalah gue mulai suka mendengar suara-suara dari benda mati gitu. Jadi 17 tahun lalu mulai suka ngobrol, berinteraksi dengan meja, dengan kursi, dengan baju, lemari, lantai, tembok, pisau, gunting, nasi juga. Jadi kadang-kadang kalau misalnya gue lagi di meja makan terus ada makanan depan gue, terus tiba-tiba gue nunduk lama gitu, itu gue bukan lagi doa makan, nggak, lagi ngobrol, lagi ada interaksi dengan itu, lagi ke trigger gitu. Nah itu interaksinya buat gue sebagai penyintas itu, suara yang gue dengar itu dari benda mati itu suaranya audible, gitu, persis ada di telinga gue gitu. Dan kadang-kadang suaranya hanya sekedar berinteraksi, kadang-kadang suaranya menyuruh gue untuk melakukan self harm gitu. Kayak misalnya gunting, gue bisa nyucuk tangan, nyucuk paha, nyucuk kaki sampai keluar darah gitu. Atau kadang-kadang dari tembok tiba-tiba gue ke-trigger di kamar, tiba-tiba gue mendengar suara dari tembok menyuruh gue untuk jedotin kepala ke tembok gitu. Jadi tiba-tiba udah kayak berlalu aja udah 15 menit, 20 menit gitu. Nanti orang tua gue masuk kamar, tiba-tiba udah nepok pundak gue baru baru sadar, terus udah berapa lama ini? Kayak udah 15 menitan, 20 menitan gitu. Kayak udah lumayan. Kayak you are in trance gitu ya? Iya. Kayak udah gak bisa kontrol. Jadi kayak udah gak punya kontrol akan tubuh sendiri gitu kalau lagi ke-trigger penyakitnya gitu. Nah, dan sebenarnya masih banyak gejala-gejala yang lain sih. Cuman dua yang cukup ekstrim adalah itu gitu. Nah, sampai akhirnya waktu itu gue gak mau ke psikolog karena gue malu. Gue gak tahu berobat kemana lagi selain psikolog. Tapi ke psikolog pun gue juga malu. Akhirnya cuman ya udah diusahakan untuk diminimalisir sendiri aja gitu. Tapi yang pasti gue tidak bisa berfungsi seperti layaknya anak-anak umur 20-an pada waktu itu. Sekarang gue umur 38 nih. Nah kira-kira 20-an pada waktu itu lah ya. Jadi pada waktu itu, waktu gue umur 26 akhirnya, itu pertama kalinya waktu itu gue masih bawa kendaraan sendiri, masih nyetir mobil sendiri pada waktu itu. Dan pada waktu itu lagi nyetir mobil di daerah, kalau tahu di depan Sudirman Park, yang ke arah Tanah Abang gitu. Tiba-tiba skizofrenia gue kambuh dan gue mendengar suara dari mobil gue sendiri yang menyuruh gue untuk menabrakkan mobil gue ke motor yang ada di depan gue gitu. Itu hal terakhir yang gue inget. Dan the next thing I knew, hal berikutnya yang gue inget waktu setelah gue sadar dalam tanda kutip adalah gue ngeliat ada satu motor. Jadi waktu itu gue lakukan gitu. Dan lo tabrak tuh motor? Iya, setelah gue sadar, gue lihat ya ternyata gue lakukan gitu. Dan tapi gue nggak sadar ngelakuinnya. Gitu. Jadi itu pertama kalinya gue dengar suara dari benda mati yang menyuruh gue untuk menyakiti orang lain. Karena biasanya suara dari benda mati itu menyuruh gue untuk menyakiti cuman diri sendiri aja. Jadi di umur 26 itu pertama kalinya suara tersebut menyuruh gue untuk menyakitin orang lain, dan which I did. Gue tabrakan mobil gue, dan the next thing I knew adalah setelah gue sadar itu gue ngeliat ada satu motor yang sudah remuk di bawah mobil gue. Mobil gue kapnya udah naik gitu. Terus ada satu bapak dan ibu yang berdarah-darah gitu di bawah mobil gue nyangkut gitu. Tapi selamat ya mereka ya, nggak apa-apa ya? Ya puji Tuhannya selamat ya. Aduh. Kalau sampai ya itu udah nggak tahu lagi deh. Kalau sampai ibaratnya kalau pernah membunuh kan ada satu ini ya. Ya puji Tuhannya hanya injured aja, tapi cukup serius. Akhirnya gue mesti bawa ke rumah sakit, ganti motor dan segala macam. Akhirnya di umur 26 pertama kali gue memberanikan diri dan sekeluarga nemenin, ayo nggak perlu malu, nggak apa-apa, kita hadapin bareng-bareng gitu. Akhirnya di umur 26 ke psikolog pertama kali, nggak cuma satu psikolog, minta second opinion. Ternyata dua-duanya diagnosa sama bipolar, skizofrenia, BPD sama OCD. Dan akhirnya gue dirujuk ke rumah sakit di daerah Jakarta Pusat untuk ke psikiater, karena psikolog gue bilang ini nggak mungkin dihandle hanya dengan terapi dan psikolog aja gitu. Jadi harus minum obat-obatan dari psikiater. Karena psikolog kan hanya terapi, kalau psikiater kan obat-obatan gitu. Jadi sampai hari ini gue masih mengkonsumsi obat. Masih dengar suara nggak? Terakhir November 2023. November 2023. That was almost 2 years ago. Yep. Wow. Dan udah nggak dengar suara-suara lagi dari yang mana-mana? Sampai hari ini. Sampai sejauh ini aman. Dan yang masih jadi gangguan yang paling berat itu apa sekarang dari sisi kejiwaannya? Sebenarnya lebih ke bipolar sama OCD sih. Oke, bisa jelasin nggak kalau bipolarnya tuh? Kalau bipolar tuh ya mungkin yang nonton juga udah pernah dengar gitu. Bipolar tuh dua kutub, ada manic sama depres. Oke.
Kalau manic ya itu, jadi manic tuh bisa nggak tidur, too much idea, very extroverted, terus nggak bisa sendirian, pokoknya jumping terus lah, harus beraktivitas, nggak mau di kamar, nggak mau, pokoknya terus energinya banyak sekali gitu. Itu bisa berlangsung 2 minggu gitu. Jadi kalau misalnya lagi manic tuh bisa seminggu tidurnya bisa kayak cuma 3 kali, 2 kali gitu. Kayak jalan terus, kayak ada aja ide mau ngapain gitu. Dan full of energy gitu. Full of energy gitu. Dan itu sangat mengganggu, apalagi sekarang gue kan full time pelayanan gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau lagi ada pelayanan pagi, ya kan jadi kayak terganggu lah semuanya gitu, jadwalnya gitu. Nah kalau depresi tuh kutub satunya lagi, jadi feeling very low, lahir di dunia itu sebuah kecelakaan, depressed, playing victim, pity myself, orang nggak berguna, useless, introvert banget, nggak mau ketemu orang, bahkan pernah sampai jadwal pelayanan gue cancel. Oh ya? Karena memang tidak bisa berinteraksi dengan manusia. Iya. Lu nggak mau ketemu orang aja pokoknya. Dan itu lu kayak harus masuk kamar, lu menyendiri, tiba-tiba sisi introvertnya keluar gitu. Jadi 2 kutub yang berbeda, satunya extrovert, satunya introvert. Extremely ya. Ekstrim, yang sangat ekstrim ya, itu kalau bipolar. Kalau satunya lagi, kalau OCD? Kalau OCD itu aduh gimana ya, OCD jelasinnya, kalau orang awam menilai OCD itu pasti bilang, gue OCD nih gitu, pasti, oh lu orangnya rapi ya? Enggak. Ini untuk para yang nonton nih ya, OCD itu nggak sekedar rapi gitu. OCD itu gue bisa misalnya, ini gelas nih, ini boleh gue geser nggak nih? Boleh. Misalnya gue pengen ini gagang ini tuh lurus gini. Kalau orang normal ngeliatnya ini udah lurus kan gitu. Tapi gue tuh enggak, gue bisa geser gini, cuma dikit-dikit doh, gini. Karena lo terganggu. Gini. Karena di mata gue, di otak gue ini belum lurus. Wow. Jadi bukan masalah udah lurus atau belum, tapi masalah obsessive compulsiveness gue sudah terpenuhi atau belum. Makanya namanya obsessive compulsive disorder. Jadi compulsiveness gue sudah merasa itu belum, yang gue tuju belum gitu. Padahal udah lurus, udah rapih gitu. Jadi sebenarnya OCD itu bukan rapih. Salah satu trait dari orang OCD itu memang dia rapi. Suka rapi-rapihin, Tapi bukan tentang rapi. Kadang-kadang udah rapi tapi tetap dibenerin terus. Kadang-kadang end up-nya adalah ini gelasnya begini. Dan akhirnya gue stop. Wow, padahal gak lurus-lurus juga. Padahal gak lurus gitu. Tapi lu udah puas? Puas gitu. Jadi bukan tentang ini lurus atau rapi atau gimana, tapi bagaimana obsessive compulsiveness gue terisi gitu. Wow. Tapi itu gak ke-trigger setiap saat. Kadang-kadang. Jadi itu 2 aja kadang-kadang yang masih mengganggu. Kalau skitso terakhir November 2023. Kalau skitso tuh lebih kemana kalau skitso? Skitso tuh suka mendengar suara. Oh itu yang lebih mendengar suara tuh di situ? Dan halusinasi. Tapi buat gue penyintas dan mungkin teman-teman penyintas di luar sana, buat kita itu tidak halusinasi, itu real yang kita dengar dan kita lihat gitu. Ya, kalau BPD itu orang sebenarnya gejalanya banyak, cuman yang trait utamanya BPD itu orangnya suka self harm. BPD itu kayak yang self harm itu, ya yang suka sayat-sayatin kulit sampai berdarah-darah tadi itu BPD-nya. Oke. Nah sekarang setelah berjalannya waktu ini dengan pergumulan ini yang Imanul rasa udah merupakan perubahan di dalam ya, kita ngomong di dalam nih, yang namanya pertolongan Tuhan segala macam. Perspektif itu hari ini sama yang dulu tuh bedanya apa gitu? Yang setelah tahu bahwa ini toh kebenaran, walaupun gue bergumul tapi gue punya kebenaran nih. Kalau gue pribadi merasa gini, kalau dulu mungkin gue ngerasanya, kalau ikut Tuhan pasti terbebas dari segala sakit penyakit fisik maupun mental atau apa segala macam. Cuman kita kadang lupa ada satu ayat di dalam Alkitab yang berkata ada duri dalam daging. Duri dalam daging Paulus yang tidak dicabut sampai dia mati tidak. Bahkan Tuhan bilang, apakah kasih karuniaku gak cukup buat kamu? Wow. Jadi dan waktu itu gue bergumul banget. Ini apakah mungkin kalau orang yang kayak rohani banget gitu, mabuk rohani pasti mikirnya udah kutuk orang tua, ada apa, ada segala macam. Jadi gue bergumul, ini apakah jangan-jangan ada kutuk orang tua, apa gue salah di mana, apa. Jadi gue mulai merundung diri sendiri gitu, mulai menyalahkan diri sendiri gitu. Padahal ada ayat juga di Alkitab yang berkata bahwa ada orang lumpuh buta gitu ya. Terus Tuhan bilang ini bukan salah dia atau bukan salah orang tuanya, bukan. Tapi supaya kemuliaanku dinyatakan. Betul. Gitu. Jadi kalau dulu gue mikirnya, ini salah gue, salah orang tua gue, salah nenek moyang, salah ini hukuman gitu, ini hukuman dari Tuhan. Kalau sekarang gue ngerasanya bahwa
justru gue punya OCD supaya gue bisa reach out ke komunitas OCD. Karena gue nggak mungkin bisa reach out ke komunitas OCD kalau gue nggak tahu rasanya OCD. Berarti yang gue ngomong itu bullshit, bohong. Betul, iya. Gue nggak walk the talk gitu. Kita sebagai ibarat kayak sebagai hamba Tuhan harus walk the talk dong. Kalau enggak omongan kita kosong, sekedar palsu aja di panggung itu palsu gitu. Iya kan, kita harus walk the talk. Kalau misalnya gue mau walk the talk, gue mau reach out ke komunitas penyintas mental illness, ya gue harus ngerasain apa yang mereka rasain. Gue harus tahu supaya benar-benar apa yang gue omongin itu berisi dan berimpact, punya impact ke kehidupan mereka gitu. Gitu. Jadi sekarang gue ngerasa gue bisa mengucap syukur walaupun gue masih struggling dengan semuanya ini. Karena gue ngerasa ya gue menggunakan kelemahan gue sebagai justru kekuatan gue untuk bisa reach out ke mereka. Tadi kalau dikatakan penyintas nih, penyintas apa nih? Penyintas lebih itu bipolar, mental illness, gangguan jiwa. Tapi kalau ada background juga bahwa Imanol ini heavily on drugs. Ya dulu ya. Itu ada akibatnya nggak sekarang? Maksudnya efeknya gitu sekarang? Karena makainya berat lah atau apa gitu? Jadi pada waktu itu kan gue dari gara-gara diagnosa itu akhirnya 2014 itu gue nyemplung ke drugs sampai 2018 gitu. Nah ya semua drugs gue pakai lah gitu. Ini gara-gara sakit jiwanya ini ya, yang penyakit. Jadi gue ngerasa marah waktu itu karena marah pakai drugs. Kecewa sama Tuhan. Dan ya kecewa sama Tuhan lah intinya gitu. Jadi gue 2014 waktu itu nyoba drugs dari yang ringan-ringan lah. Boleh sebut nggak? Boleh. Boleh ya? Boleh. Jadi gue nyoba dari yang ringan-ringan, dari ganja, dari inek, ekstasi, inek namanya, MDMA, LSD, Riklona, Happy Five, Dumolit dan segala macam, semuanya gue coba yang ringan-ringan. Akhirnya sampai gue coba putau, gue coba sabu, kokain, semuanya. Akhirnya gue pakai sabu, kokain dan putau 2014 sampai 2018. Heavy. Yes. Kalau yang 3 itu kan adiktif ya. Yang 3 tuh apa? Kokain, putau, sama sabu. Itu adiktif banget. Adiktif. Iya buat gue ya. Iya. Makanya banyak mungkin kalau yang public figure gitu kan banyak yang keluar dari penjara pakai lagi pakai lagi masuk penjara lagi, karena emang kalau sabu, putau sama kokain tuh udah lebih. Itu kayak terikat gitu ya. Nagih, tubuhnya nagih jadinya. Withdrawal kalau gitu. Iya, you have the withdrawal, nagih gitu ya. Nah, terus waktu lagi make begitu ada sebuah momen yang sempat masuk rumah sakit. Iya, jadi sebenarnya gue masuk rumah sakit bukan karena narkoba. Jadi pada waktu itu 2008, ini gue lanjut cerita di 2018 ya. Jadi 2018 itu tahun terakhir gue pakai narkoba dan itu titik balik dari kehidupan gue. Jadi 2018 waktu itu gue tinggal dengan sesama pengedar dan sesama pemakai narkoba di sebuah apartemen di Jakarta Utara. Dan pada waktu itu biasanya kalau pakai narkoba itu gue udah paling malas keluar, paling malas lihat cahaya, itu jendela kita udah kita tutupin koran semua, udah ada korden, koran semuanya, pokoknya kita nggak mau lihat cahaya. Betul-betul literally hidup dalam kegelapan. Dalam kegelapan, benar. Wow. Benar. Tapi di malam hari itu tuh entah kenapa tiba-tiba hati gue urge banget untuk ada keinginan banget untuk turun jalan ke mall gitu. Setelah gue nggak pernah mau turun ke mall gitu. Untuk lihat cahaya gitu. Akhirnya setelah gue snort cocaine dan bakar sabu pada malam hari itu, akhirnya gue turun ke mall karena apartemennya nyambung sama mall di Jakarta Utara. Nah akhirnya gue turun ke mall, tiba-tiba di mall tersebut gue dipertemukan dengan satu orang ibu-ibu yang gue nggak kenal siapa, totally stranger. Akhirnya ibu-ibu itu ngajak ngobrol gue. Dia bilang kita boleh ngobrol sebentar. Terus dia bilang pertemuan kita malam hari ini bukan sebuah kebetulan, karena Tuhan yang kirim saya untuk ketemu kamu persis di tempat ini malam hari ini. Wow. Dan biasanya gue nggak pernah pengen untuk turun ke mall, tapi di malam hari itu gue turun ke mall dan gue yakin nggak kebetulan. Dan gue dipertemukan dengan sosok ibu tersebut. Gitu. Dia bilang Tuhan yang kirim saya untuk ketemu kamu malam hari ini. Gimana tuh rasanya pas ada orang stranger ngomong gitu? Agak sober dikit. Oh iya, kayak kesentak iya, gitu ya. Kayak apa nih gitu. Wow. Kayak apa nih dukun, apa gitu kan. Lalu dia bilang Tuhan titip pesan buat kamu malam hari ini lewat saya. Dan saya sudah pernah melihat muka kamu di mimpi saya katanya. Wah. Dan Tuhan titip pesan kepada saya. Tuhan bilang sama saya, dia bilang gini, kamu seorang pemakai narkoba kan? Lalu dia juga bilang,
Tuhan yang juga bilang sama saya bahwa selama berapa tahun ini kamu berjuang dengan yang namanya gangguan mental. Dan dia tahu semua kesulitan, struggle yang gue alamin selama berapa tahun itu. Jadi kayak lu dibacain gitu di situ sama dia? Wow, gak kaget tuh maksudnya? Kaget. Ini siapa nih orang nih? Kaget, maka itu. Wow. Kaget, sangat kaget. Sampai agak, ya lu kayak sober dikit lah gitu kan. Iya. Nah terus habis itu dia bilang pesan yang Tuhan mau sampaikan buat kamu malam hari ini adalah tahun ini Tuhan mau bekerja dalam hidup kamu dan Tuhan membantu membereskan kehidupan kamu yang lama. Dan setelah itu Tuhan mau pakai kamu untuk melayani anak-anak muda yang juga kecanduan narkoba dan juga mengalami gangguan jiwa sama seperti kamu gitu. Itu tahun 2018. 2018. Pernah ketemu lagi nggak sama itu ibu kita itu? akhirnya tukeran kontak. Oh, oke. Yeah. Oke, so she's the real person, bukan malaikat yang Tuhan kirim tiba-tiba hilang. Ini benar-benar ada orangnya nih ya. Dan dia seorang hamba Tuhan gitu. Dia pendeta gitu. Wow. Nah, itu turning point tuh. Atau enggak? Sebenarnya bukan langsung turning point tiba-tiba langsung berhenti narkoba, enggak. Yeah. Cuman ada satu api yang sudah sekian lama mati gitu. Tiba-tiba kayak sedikit terpatik gitu. Ada percikan api lagi dalam hati gue gitu. Yang setelah sekian lama tuh gue udah gak pernah ada interaksi sama, gue gak pernah doa, gak pernah gereja, gak pernah apapun. Interaksi terdekat gue sama Tuhan adalah waktu itu gue pernah lagi bakar, ini true story. Gue pernah lagi bakar sabu sambil denger lagu Bapa Engkau sungguh baik gitu. Lagi bakar sabu sambil dengerin lagu itu. Ya. Itu interaksi terdekat gue sama Tuhan pada waktu itu. Selain itu gue udah gak pernah, udah gak ada whatsoever, gue udah gak pernah ada apapun. Dan tiba-tiba setelah ketemu ibu itu, hati gue rasanya ada satu api kecil yang nyala gitu. Mulai kayak merasa, iya ya, gue udah terlalu ngejeblok banget, ini udah masuk lubangnya udah terlalu dalam gitu. Mau sampai kapan gitu. Ada satu suara dalam hati gue gitu. Iya. Dan akhirnya setelah ngelewatin naik turun, puji Tuhan 2018 gue totally bersih. Dan gak langsung bersih ya maksudnya. Naik turun ada prosesnya. Akhirnya 2018 gue bersih narkoba. Gue sekolah teologi. Mulai sekolah teologi di tahun 2018. Harusnya selesai tahun 2020. Tapi 2019 gue sakit. Oke. Gue sakit itu. Yang tadi bilang 2019 gue sakit. Ini kenapa sakitnya? Jadi waktu itu 2019 Oktober sampai Januari. Oke. Jadi sakitnya beberapa bulan. Tapi bulan Desember itu gue koma, masuk rumah sakit. Gue koma 5 hari. Tapi waktu gue koma gue ketemu Tuhan Yesus. Wow. Benar-benar ketemu Tuhan Yesus. Nah tunggu dulu, ini sakitnya apa? Kenapa dan kenapa sakitnya? Setelah koma terus baru udah stabil, baru bisa diagnosa segala macam. Ternyata sakitnya 3 komplikasinya. Pneumonia, TB paru, sama HIV/AIDS. Karena ya AIDS. Karena ya kalau pemakaian narkoba pasti sudah sepakat sama boleh sebutin ya, pergaulan bebas, free sex gitu. Sama juga jarum suntik gitu kan. Ya nggak tahu dari mana, tapi yang pasti kena pneumonia, TB paru, sama HIV/AIDS. Gitu. Wow. Dan itu yang membuat Immanuel sampai koma di rumah sakit. Koma 5 hari ya. 5 hari di rumah sakit. Ya. Oh, di rumah sakitnya lama. Oke. Tapi waktu itu udah masuk rumah sakit, tiba-tiba masuk rumah sakit udah beberapa minggu sebelumnya. Terus gue inget banget pada waktu itu jam besok sudah selesai, teman-teman gue udah pulang. Terus gue inget sekali malam hari itu tiba-tiba badan gue rasanya dingin, telapak tangan, telapak kaki semuanya. Jantung gue rasanya kayak lemah gitu. Terus paru-paru udah berat banget, menghirup oksigen tuh udah berat banget. Tiba-tiba sepersekian detik gue kejang-kejang. Dan waktu gue kejang-kejang itu, gue gak tahu nama fenomenanya apa, tapi gue bisa ngelihat diri gue sendiri kejang-kejang gitu. Wow. Jadi kayak gue udah bisa ngelihat orang tua gue dan gue sendiri kejang-kejang di ruangan itu gitu. Jadi at that moment gue udah kayak 100% sure bahwa this is it. Gue udah selesai. Udah selesai gitu. And then udah hilang ingatan tuh habis itu. Sepersekian detik terjadi, habis itu gue tiba-tiba gak sadar. Udah hilang gitu. Dan itu koma. Dan gue pikir gue mati. Oh, oke. Ternyata gue koma. Ternyata koma. Ya. 5 hari koma. 5 hari. Waktu itu udah pakai selang di leher, pakai ventilator.
Dan jadi gue kenapa pakai ventilator, karena saturasi oksigen gue tinggal 30 pada waktu itu. 30. Wow. Jadi dan tidak meninggal. Dokter bilang kalau anak sini sebenarnya udah nggak ada. Hanya bisa dibantu ventilator. Kalau ventilator dicabut, dia sebenarnya udah nggak ada. Nggak ada. Wow. Terus udah selang leher, ventilator, selang di hidung, kateter dan segala macam. Di ICU. Jadi gue bangun-bangun dari koma setelah 5 hari itu di ICU. Terus berjumpa sama Tuhan Yesus ini di mana? Jadi waktu gue koma itu, gue pikir kan gue mati ya. Tapi waktu sepersekian detik gue hilang gitu, gue ngerasanya seperti kayak ada di satu ruangan gelap. Tiba-tiba ada satu titik terang di ujung jalan. Terus terangnya semakin besar. Akhirnya tiba-tiba terang itu persis di depan gue. Tapi gue nggak bisa lihat wajahnya. Tapi sampai hari ini yang gue ingat cuman posturnya gitu. Posturnya. Tapi wajahnya tidak kelihatan sama sekali. Sama sekali nggak kelihatan. Karena wajahnya cuma terang doang. Dan kalau gue ingat sekarang, ada ayat di Alkitab yang berkata Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya. Which buat gue make sense, karena yang gue lihat pada waktu itu adalah wajahnya ya cuma terang. Dan itu yang menyinari gue pada waktu itu. Nggak tahu, mungkin ada orang punya pengalaman lain, pernah lihat atau apa, gue nggak tahu gitu ya. Tapi yang gue alami pribadi hanya itu aja. Dan perjumpaan gue dengan Tuhan pada waktu itu sekitar cuma 4-5 detik, tapi ternyata di bumi. Waktu gue koma itu gue 5 hari. 5 hari. Ya. Berasanya cuma kayak seperti 4-5 detik. Hanya beberapa detik. Ya. Ada suara? Enggak. Lu cuma berjumpa aja, terus apa yang lu rasain waktu berjumpa itu? Waktu terang itu Tuhan persis di depan gue, tapi gue nggak bisa lihat wajahnya karena terangnya begitu terang. Akhirnya gue mencoba tutup kedip. Tapi pas gue buka mata lagi udah hilang. Jadi pas gue buka mata lagi, gue udah sadar. Gitu. Itu aja. Waktu sadar itu kemudian mulai akhirnya pulih, gimana caranya? Saturasi mulai naik nih berarti, saturasi oksigen. Iya, mulai naik. Kondisi membaik abis itu berarti dong, pas habis sadar. Membaik. Nah, dokter bingung dong. Bingung. Makanya dokter pun bilang, ini kalau sampai anak ini sembuh, ini mujizat. Kalau sampai anak ini sembuh, totally miracle, mujizat udah. Iya. Wow. Bahkan dokter bilang ke orang tua gue, sampai mereka bilang anak ini udah nggak ada sebenarnya, udah nggak bisa bangun gitu. Iya. Dan waktu akhirnya Immanuel sadar nih ya, terus udah gitu selesai semuanya, terus mulai sadar, mulai get yourself together gitu. Apa tuh perasaannya abis itu? Mau balik lagi, narkoba lagi atau apa? Kangen lagi, sakau lagi? Enggak lah. Udah, gue ngerasa pada momen itu, gue ngerasanya udah hidup gue tuh udah bonus. Sekarang ini gue ngerasa udah bonus aja. Abis itu langsung berubah tuh. Abis itu berubah langsung ya? Berubah. Iya, memang sebenarnya waktu itu gue sakit bukan karena narkoba juga kan. Gue udah narkoba berhenti 2018. Jadi udah proses setahun tuh gue bersih total. Setahun. Tapi lebih ke semakin imannya semakin kuat aja gitu, bahwa bener-bener Tuhan itu nyata gitu. Dan kalau Tuhan bilang waktunya belum selesai, memang belum selesai. Iya. Jadi memerlukan momen itu supaya kamu kayak berjumpa sama sumber atas segala sumber terang itu, dan membuat hidupmu berubah sehingga gue mau melayani Tuhan abis ini nih. Itu kayak turning point-nya di situ ya. Ya itu tadi yang gue bilang, gue ngerasa hidup gue ini sekarang udah cuma bonus, harusnya gue udah gak ada. Bonus. Terus kalau udah bonus mau ngapain sih? Iya. Ya udah buat yang bangunin gue lagi aja gitu kan. Ibaratnya udah nggak ada kayak apa ya, udah pengen apa segala macam, enggak, udah ya udah ini udah bonus. Udah bonus, ibaratnya udah babak bonus mau apa lagi. Saat ini udah bonus memang. Udah bonus gitu. Jadi udah mau ngapain lagi gitu, dan justru gue semakin berapi-api gitu. Gue pengen reach out ke anak-anak muda, as many people as possible gitu. Untuk gue pengen bilang bahwa mungkin teman-teman ada di luar sana yang masih kecanduan apapun itu ya, pornografi, narkoba atau apapun itu. Gue cuma pengen bilang kalau gue aja bisa berhenti dari narkoba, semua kalian bisa berhenti gitu. Bukan masalah bisa atau enggak, masalah mau atau nggak mau. Itu aja sih. Gitu. Wow.
Itu chapter yang luar biasa sih. Lu capek sama lu punya kejiwaan, lu masuk narkoba, lu berhenti 1 tahun, lu sakit, di sakit itu lu ketemu sama Yesus, di situ ada perjumpaan yang membuat hidup lu berubah sehingga lu bilang, ya udah gue mau melayani Tuhan aja. Karena ini udah bonus bagi hidup gue. Lu kayak diubahin perspektif pikiran lo berarti ya. Sampai lu bisa ngomong hari ini tuh udah bonus. Bahkan udah sesuatu lembaran baru yang harusnya gue nggak deserve untuk dapat. Jadi tiap hari tuh gue jalanin udah kasih karunia Tuhan nih semuanya nih. Udah buat Tuhan aja. Kayak ibaratnya kalau main game nih nyawanya udah habis gitu. Udah habis. Ini pakai cheat code. Pakai cheat code gitu. Jadi kalau cheatnya udah selesai juga udah nggak ada lagi. Iya. Ini udah. Wow. So you are 38 now. Yes, sekarang 38. Dan masih bergumul dengan yang tadi dikatakan OCD, bipolar sekali-sekali masih agak dan muncul. Dan AIDS, ya kalau teman-teman tahu, AIDS itu belum ada obatnya kan. Jadi hanya ada satu suplemen atau apalah vitamin, apalah namanya ARV, antiretroviral. Itu tapi hanya cuman bisa menidurkan virus HIV-nya. Gitu. Jadi sebenarnya virusnya masih ada di dalam tubuh, tapi tertidur karena karena vitamin ARV-nya. Tapi kalau gue berhenti dari ARV, bangun lagi. Dan kalau sudah bangun dia akan resisten terhadap ARV-nya. Iya. Gitu. Dan itu memang sampai hari ini belum ada obat yang menyembuhkan AIDS. Belum ada sampai hari ini. Sampai mana di belahan dunia manapun memang belum ada. Jadi hanya ada vitamin yang menidurkan virusnya. Namanya antiretroviral. Dan Immanuel harus minum ini tiap hari. Setiap hari. Setiap hari dan ada jamnya. Dan efeknya itu kan obat keras ya. Ibaratnya it's like chemo in a pill lah gitu. Wow. Jadi tentu ada efek sampingnya banyak gitu. Apa salah satunya? Ini sekarang mata gue dua-duanya udah nggak bisa lihat jelas. Nggak bisa lihat jelas? Iya. Retinanya sudah rusak. Sebenarnya bisa dioperasi, cuman katanya selama masih minum obat itu ya akan efek lagi ke organ dalam gitu. Jadi sebenarnya bisa dioperasi, better, tapi tentu kan pasti gue akan minum obat terus kan seumur hidup, jadi akan tetap rusak lagi gitu. Jadi ya ibaratnya nggak usah obat keras deh, minum obat apa kayak paracetamol 10 biji setiap hari aja, pasti kan lama-lama organ tubuh kita kan juga rusak. Nah ini bukan paracetamol, ini obat keras untuk HIV AIDS gitu. Padahal disebutnya vitamin tuh ya. Termasuk tergolong. Itu bahasa gue aja sih. Itu itu bahasa lo. Biar semangat aja. Iya. Oke. Soalnya kalau kita bilang kayak minum obat kesannya kayak aduh sakit nih gitu kan. Kalau vitamin kan lebih yang ya udah. Tapi kita percayalah, Tuhan bisa sembuhkan kan. Amin. Tuhan bisa sembuhkan, pulihkan semuanya. Ini masih perjalanan hidup dan Tuhan lagi pakai Immanuel luar biasa, dan bahkan banyak orang-orang diberkati lewat pelayanan Immanuel nih. Udah sharing ke banyak tempat, sharing firman Tuhan. Bahkan kemarin itu waktu kumpul-kumpul sama teman-teman gue, firmannya tuh dicatat sama mereka. Mereka masih ingat semuanya gitu ya. Dan jadi berkat lah bagi banyak orang. Itu karena ya gitu pengalaman sama Tuhan itu. Dan kita sering bahas bahwa orang bisa punya pengetahuan tentang Tuhan, tetapi ketika nggak punya pengalaman sama Tuhan, hidupnya jadi nggak berdampak. Jadi kan kosong ini. Jadi kosong, iya kan. Ini kan luar biasa, ngalamin semuanya satu-satu, babak belur dan lain sebagainya. Hampir mati, 5 hari di koma dan lain sebagainya. Bahkan berjumpa sama Tuhan Yesus itu yang banyak orang nggak dapat kesempatan itu. Dan I'm so blessed to know you, man. I'm so blessed. I know your father. Jadi dulu tahun-tahun awal-awal tahun 2000, gue sempat meeting sama dia. Beliau jadi waktu itu masih CEO-nya Senayan City dan kita ngobrol-ngobrol karena mau buat event di situ. Gue nggak pernah tahu bahwa dia punya anak seganteng lo. Anak hilang ya? Anak yang hilang ternyata ya. Dan sudah balik lagi. How many brothers and sisters you have? I have 2 older sisters. 2 older sisters. Jadi Immanuel paling muda. Iya. Ya kayak sama kayak Alkitab kan? Iya. Yang the prodigal son. Iya. Yang hilang yang bungsu. Iya. Wow. This is so amazing. Gue sampai hari ini nggak pernah dengar kisah seperti ini. Maksudnya orang yang sedang masih bergumul tapi sudah memberikan kesaksian gitu loh. Kebanyakan orang memberikan kesaksian, gue udah lewat nih, gue udah bebas udah gini. Ini enggak, gue masih ngalamin nih bipolar, gue masih ngalamin yang namanya OCD dan sesekali masih balik gitu ya. Dan tapi gue sudah melayani Tuhan.
Dan Tuhan justru menggunakan the broken vessel like us supaya untuk menjadi kemuliaan bagi namanya dia gitu. Wow. Karena kalau misalnya nunggu sembuh dulu baru kesaksian, baru pelayanan, baru bilang Tuhan ya Tuhan baik dan segala macam, iya kalau sembuh. Iya. Ya kalau misalnya tiba-tiba mati gitu kan, terus nggak sembuh-sembuh, terus kita nggak punya kesempatan dong untuk melayani. Jadi apapun keadaannya ya mulai aja dulu pelayanan. Ya. Wah, ya kan? Iya. Jangan tunda, selagi lo punya kesempatan untuk bersaksi aja, jangan tunggu-tunggu dulu gitu ya. That's amazing, that's so amazing. Immanuel, bagiin dong buat teman-teman yang lagi nonton Sahabat Kopi nih, yang sedang bergumul lah seperti kamu. Mungkin dalam mental illness, mungkin dalam hal narkoba dan lain sebagainya. Mereka lagi cari jawaban, mereka bingung harus kemana. Please, go ahead. Gue cuma pengen bilang bahwa untuk teman-teman penyintas di luar sana, mau itu penyintas narkoba, penyintas sakit penyakit fisik, mungkin HIV, AIDS, mental illness atau apapun itu, dan kalian merasa kalian tidak dicintai, kalian broken, kalian berbeda, kalian aneh, percayalah, you are loved. Yes. Engkau dikasihi Tuhan. Yes. Bahwa nggak ada yang salah gitu. Tuhan tuh nggak pernah membuat kesalahan. Gitu. Dan semua tetap, ini bukan kecelakaan. Tuhan tuh nggak terkejut sama apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Gitu. Karena Tuhan tahu segalanya, dia Alpha Omega. Dan semua yang terjadi di tengah-tengah tersebut, Tuhan tahu. Jadi Tuhan nggak bakal terkejut gitu. Jadi percayalah bahwa Tuhan tetap akan pegang kendali atas kehidupan kalian. You are loved. Jesus loves you. Dan apapun itu keadaan kita tetap bisa berguna, tetap bisa punya hidup yang berdampak buat orang lain. Dan untuk teman-teman yang masih struggling dengan ketergantungan apapun itu, percayalah kalau gue bisa berhenti, semua dari kita pasti bisa berhenti. Amen. Bukan masalah bisa atau nggak bisa, tapi masalah mau atau nggak mau. Mau tuh bukan masalah mau terus tiba-tiba langsung berhenti, enggak juga. Mau tuh banyak daftarnya ya. Mau tuh harus diikuti dengan effort loh. Disiplin, harus keluar dari circle tersebut. Untuk mungkin teman-teman yang punya ketergantungan narkoba sama seperti gue, harus keluar dari circle-nya dong. Kalau enggak lo nggak bisa. Nggak bisa berhenti. Jadi mau itu punya daftar sendiri gitu. Harus ada effort dan disiplin, harus banyak yang harus dilakukan juga gitu. Tapi tetap mau adalah bagian kita, tapi mampu itu bagian Tuhan. Karena Tuhan yang mampu kan. Gitu. Dan satu lagi yang pengen gue sampein, untuk teman-teman yang Gen Z terutama gitu ya. Dulu gue berpikir waktu gue umur 20-an bahwa gue pengen hidupin hidup gue tuh YOLO. Jadi gue berhak ngapain aja hidup gue kok. You only live once. Karena hidup cuma sekali, gue berhak ngapain aja ini hidup gue. Tapi sekarang gue setelah ngelewatin apa yang gue lewatin, gue sekarang gak berpikir YOLO lagi. Gue berpikir YODO. You only die once. You only die once. Wow. Karena setelah lo mati, selesai. Lo nggak, kalian tidak hidup sekali, kalian hidup setiap hari, seminggu 7 kali kalian hidup. Jadi kalian punya banyak kesempatan untuk memperbaiki diri. Kalaupun kalian jatuh, kalian masih punya waktu, punya hari-hari selanjutnya untuk bangkit, memperbaiki itu. Kalian nggak YOLO, tapi kalian YODO. Karena setelah mati selesai udah tuh. Selesai. Jadi sebelum mati yang cuma sekali itu, pergunakanlah hidupmu sebaik mungkin. Ya. Wah, keren. Itu aja sih. Wah, thank you bro. Sama-sama, thanks for having me. Thank you so much. Wow, 2 hal yang kita belajar ya. Mau dari kita, nanti mampunya Tuhan yang mampukan ya. Dan jangan YOLO tapi YODO ya. Ingat, you only die once. Jadi pergunakan hidupmu selagi ada nafas setiap hari. Engkau diberikan kesempatan sama Tuhan, bangun masih ada nafas. Berarti Tuhan masih membutuhkan kita di bumi ini. Dan masih ada orang yang butuh sama kita berarti, untuk kita kabarkan keselamatan kepada siapa saja. Ingat, hidup kita adalah mimbar kehidupan yang harus kita bagikan. Dan jangan tunda kesaksian. Di apapun hidupmu, mungkin jawaban doa belum terlihat hari ini. Tapi percayalah bahwa Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Dan beritakan firman, beritakan kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Hari lepas hari, jadilah berkat bagi banyak orang. Thank you so much, Brian. Thank you. So blessed. Thank you very much. Dan so inspiring. Dan jangan lupa dari saya Billy Lantang untuk subscribe dan juga like dan juga follow IG, TikTok dan juga YouTube Billy's Coffee Table. Until next time, God bless you.